Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur alhamdulillah karena kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari alhamdulillah kita semua bisa berkumpul untuk mengikuti taklim rutin malam. Semoga niat kita dari rumah, langkah kita dari rumah oleh Allah dinilai paling ibadah, dan semoga menjadi tambahan amal hasanah bagi kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat Nabi, nanti di yaumul akhir kita semua akan mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah muslimin hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini seyogyanya yang mengisi taklim pada malam hari ini yaitu Kiai Heri Fadli, karena beliaunya berhalangan karena sakit, makanya pada malam hari ini dibadalin oleh Ustaz Mujib. Semoga pada malam hari ini, pada malam hari ini diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadatina bil Mustafa fi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syuhdillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadirun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bihi astaghfir min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin lajani wa hayrati. Dalilun li qalbin lajani wa hayrati. Faya Rabbi madini bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muhadi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muhadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'amihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal muhtamin, para hadirin, para jemaah yang saya muliakan, Ketua DKM Mushola Al-Majid serta jajaran pengurus dan juga pada para tokoh masyarakat, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, sehingga kita semuanya pada kesempatan pada malam hari ini, pada waktu luang ini, kita gunakan untuk istiqomah hadir di majelis taklim, hadir untuk melaksanakan kewajiban kita serta melanjutkan untuk taklim wa ta'allum, istiqomah duduk di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, amal ibadah yang menjadi asbab kita semua diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah dan juga diberikan rahmat, kasih sayang serta diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kepada kita supaya selalu bersyukur atas nikmat dari Allah. Beliau yang mengajarkan kepada kita selalu bersabar atas ujian cobaan dari Allah. Oleh karena itu, kenapa beliau itu menjadi manusia terbaik? Karena orang yang paling mulia yang disebut Rasulullah SAW itu adalah atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa. Dan ternyata Nabi Muhammad adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita semua alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Tinggal kita niru Kanjeng Nabi, entah dari ucapannya, entah dari adabnya, entah dari akhlaknya, perilakunya, dan menghidupkan daripada sunnah-sunnahnya. Minimal kita ini sering baca sholawat kepadanya sebagai bentuk mahabbah, sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah SAW. Karena orang yang sering baca sholawat itu dikatakan fatuba liman kana ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa sungguh sangat beruntung bagi orang-orang yang senantiasa lisannya basah untuk mencintai Rasulullah, untuk membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bersyukur dengan kacamata tasawuf. Asyukru ala ni'amihi ta'ala, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Maka di dalam kitab Syarah Hikam disebutkan asyukru ala thalathati awjuhin. Syukur itu ada 3 macam. Yang pertama adalah asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua adalah asyukru bil lisani, syukur menggunakan lisan. Yang ketiga adalah asyukru bisairil jawari, yaitu bersyukur dengan semua anggota badan. Asyukru bil qalbi ini maksudnya bagaimana? Ketika Allah titipkan rizki kepada kita, apapun bentuk rizkinya, kita diberikan kesehatan, rezeki, kita diberikan panjang umur, rezeki, kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk ibadah, rezeki, kita diberikan harta, rezeki, kita diberikan anak, rezeki, semuanya rezeki. Kebaikan-kebaikan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma terkadang kita ini terlalu sempit maknanya rezeki. Yang dimana dinamakan rezeki ya duit. Kalau nggak punya duit ya nggak punya rezeki. Nggak begitu. Allah itu masya Allah. Allah itu memberikan rezeki kepada kita banyak sekali. Kalaupun seumpama kita itu diberikan rezeki oleh Allah, sebenarnya cukup aslinya, cuma kitanya saja yang merasa nggak cukup. Atau analoginya begini, ketika Allah itu menjatah rezeki kepada kita, penghasilan kita ini sudah ditentukan oleh Allah, katakanlah seumpama 10 juta sebulan, cukup lah ya, 10 juta, 5 juta ya cukup insya Allah ya. Nah, ternyata yang dikasih oleh Allah itu tidak 10 juta. Yang dikasih oleh Allah 5 juta atau 6 juta. Ada beberapa juta yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diganti oleh Allah dengan kesehatan yang sempurna. Diri kita sehat, istri sehat, anak-anak sehat, ya, gak ada masalah, tetangga baik, semangat dalam ibadah. Ketika kita dipanggil oleh Allah, hati tergerak terus. Nah, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin tidak berupa nominal, tidak berupa angka, tapi ternyata rezeki itu sangat luar biasa dibanding dengan kita. Ada orang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa harta, entah berapa saja, tapi dia merasa nggak cukup. Ya, dikasih 20 juta, 50 juta per bulan, atau mungkin 100 juta, tapi hatinya merasa kurang terus. Atau bahkan mungkin diberikan rezeki untuk masalah rezekinya tersebut yang berupa harta itu banyak, tapi ternyata dia tidak bisa menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Duitnya akeh, tapi akeh matangani. Ya, banyak dong. Mangan ini gak boleh, keluar capek, ya, seperti itu. Makanya apa? Kita ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak sekali, ya. Dan salah satu rezeki yang paling besar dalam kehidupan kita adalah rezeki kita ditakdirkan oleh Allah untuk istiqomah bersujud. Nah, ya, istiqomah bersujud, yaitu ketika Allah memanggil kita hayya 'alas shalah, ya, datang jamaah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud. Bahkan kalau kita tarik mundur, ternyata tidak semua orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi belum tentu dia itu mendapatkan hidayah. Ya. Kenapa Nabi itu merasakan kesedihan yang sangat luar biasa ketika ditinggalkan oleh pamannya? Bukan karena tamengnya Kanjeng Nabi meninggal, gak ada itu, enggak. Karena semenjak ada pamannya Kanjeng Nabi Abu Thalib, orang-orang itu
beliau meninggal, beliau wafat, itu Nabi itu sedihnya bukan karena oh nanti tidak ada lagi yang melindungiku, enggak. Karena Nabi itu sudah terbiasa dari dalam kandungan sudah ditinggalkan ayahnya, ketika masih kecil ditinggalkan ibunya, kemudian dirawat oleh kakeknya, dirawat oleh pamannya. Ini menunjukkan bahwasanya Kanjeng Nabi ini tidak boleh bersandar kepada siapa saja. Ya, beliau itu hanya boleh bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi itu sedihnya bukan karena itu, tapi karena apa? Diceritakan dalam kisahnya Abu Thalib itu meninggal tidak dalam keadaan Islam, dan mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu kan karena Nabi orang apa aja, mesti melihat kehebatan Kanjeng Nabi, melihat sosoknya Kanjeng Nabi itu, ya. Tapi dalam satu kisah tersebut, dan kita ini alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap malam, setiap maghrib jamaah, ya. Syukur-syukur isa jamaah, zuhur, asar, maghrib, isya subuh, syukur-syukur itu. Isa jamaah satu saja itu sekodah sampai kawan-kawan, ya. Seumpama ternyata zuhur nggak bisa jamaah, asar nggak bisa jamaah, maghrib berjamaah, itu sampai kawan-kawan, ya. Syukur-syukur dua jamaah, bisa maghrib, ya. Apalagi tambahin mana subuh, apalagi zuhur, apalagi asar, ternyata muadzin sholat wajib, yang ada dia, yang qomat dia. Kalau nggak ada imamnya, ya imamnya dia. Alhamdulillah, itu nikmat sangat luar biasa. Nah, kita ini bersyukur kepada Allah bil qalbi. Yang pertama dengan hati kita. Maksudnya apa dengan hati itu, Pak? Ya, bahwa apa yang kita dapatkan, apapun yang kita dapatkan itu adalah minallah, dari Gusti Allah, bukan dari siapa-siapa. Katakanlah seumpama kita kerja sampai sampok ini, sampok ini, ya, kerja mopok, kemudian dapat rezeki, ya, dengan ikhtiar kita dapat rezeki, lembur dapat tambahan lagi. Kadang nggak puas itu kerjaan, nggak begitu capek, datang gojek, ya kerja ya gojek, ada yang begitu, ya. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki tambahan. Ingat, itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bukan karena kerja keras kita, Pak. Itu secara ikhtiar, itu adalah kerja keras. Tapi kerja keras kita ini adalah min Allah. Karena tidak semuanya bisa melakukan seperti kita. Makanya kalau ada orang kerja, kemudian malamnya itu dia ngojek, katakanlah ngojek online, ya, Grab atau dan sebagainya, ya, itu besoknya begitu lagi, kemudian pasti ada komentar, oh dia esok pergawe, bengi cek pergawe, ya. Sunawan orang keturunan utama nggak mungkin. Ada bahasa-bahasa seperti itu, ya. Karena tidak semuanya orang bisa seperti itu, Pak. Ternyata Allah anugerahkan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan hal-hal seperti itu di luar kemauan oleh orang lain. Dan itu adalah min Allah, harus kita akui. Makanya ada perdebatan antara guru dan murid. Gurunya namanya Imam Maliki, muridnya adalah Imam Syafi'i. Yang kita yang kita ikuti mazhabnya mazhab Syafi'i. Beliau itu mempunyai pendapat sendiri tentang masalah rezeki. Ya sama, dua-duanya itu mengatakan rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, rezeki dari Allah. Tapi ada pandangan sendiri. Kalau menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa rezeki itu harus dijemput. Kalau pengen dapat rezeki keluar rumah, al-harakah barokah. Kalau pengen dapat rezeki ya gerak, jalan kemana, cari relasi,
atau dagang, masa dagang di rumah terus, minimal posting lah, gitu kali. Ya, datangin rezeki, bukan kita yang datangin rezeki. Tapi menurut Imam Malik yang mengatakan rezeki itu wis jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita cari, itu bakal datang sendiri. Kira-kira dua-duanya benar apa? Benar apa? Buktinya apa? Akhirnya di sela-sela perdebatan tersebut, Imam Syafi'i keluar dari forum tersebut, pulang ke rumah, kemudian pengen mencari rezeki, mencari apa namanya, istilahnya untuk makan ya. Akhirnya kerja, katakanlah sebagai petani, ikut sebagai karyawan petani. Setelah apa namanya, setelah kerja dapat itu makanan, entah gandum atau padi atau apapun atau beras. Dihadapkan sama Imam Malik mengatakan begini, wahai guru, wahai syekh, nih gara-gara wasilah saya keluar rumah, gerak cari kerjaan, ya, maka kemudian Allah memberikan rezeki kepada saya. Kata Imam Malik, iya benar, juga sama, ya kan? Nah terus Imam Malik, Imam Syafi'i sebagai murid, sebagai santri, itu memberikan hadiah kepada gurunya Imam Malik. Ya. Nah ini sebagai bentuk senangnya beliau kepada gurunya. Makanya kita ini sebagai santri, sebagai jamaah, kalau datang ke rumah ustaz, ke rumah guru kita, ya kita ngasih sesuatu itu sudah sangat-sangat lumrah dan wajar sekali. Ya, kalau kita di pondok biasanya memberikan hadiah atau bisa amplop gitu, atau enggak ya kopi dan seperti itu biasa. Nah kemudian di bawahan itu sebagian diambilkan untuk memenuhi apa beliau, nih aku laku, saya nggak apa-apain, tapi dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada sampean. Dua-duanya benar, ya benar. Nah itu biasa. Kalau mempunyai pendapat seperti itu biasa. Asal ojo nyala-nyala ya. Asyukru bil qalbi. Nah, bahwasanya kita ini harus mengakui semua rezeki min Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah, bukan dari yang lain. Semua itu yang apa namanya? Semua itu lantaran, tapi aslinya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya rezeki itu tidak tergantung dengan kekuatan kita, enggak. Ya. Tidak tergantung durasi kita nyari kerjaan. Belum tentu. Maaf, saya pernah apa namanya? Punya pengalaman, punya angkringan, mungkin apa namanya? Jamaah pernah mampir ke angkringan saya dulu. Ya. Angkringan buka standar jam berapa? Jam 5 ya. Sudah mulai apa namanya? Buka stand. Tutup jam berapa? Jam 1, jam 2. Kadang saya tutup jam 10 itu udah habis semua. Kadang itu sampai jam 3 gak habis. Tuh. Berarti kan gak tergantung durasi, ya. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan rezeki itu ternyata tergantung dengan kekuatan, harusnya tukang batu itu rezekinya lebih banyak daripada orang kantoran. Seperti itu. Ya Allah, ya, ini adalah minallah Subhanahu wa ta'ala. Cuma, ada cuma, walakin, tapi biasanya kalau misalkan kita ini apa namanya bekerja lebih, maka untuk tambahan, menurut Pak. Tapi itu bukan patokan. Ya, orang lembur kadang-kadang lemburan gak dibayar, gitu. Berarti rezeki ini memang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan rezeki. Dan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyukru bil lisan, syukur dengan menggunakan lisan. Ya, termasuk ciri orang yang bersyukur menggunakan lisan adalah mengatakan bahwa rezeki yang dititipkan atau diberikan kepada kita ini harus bersyukur atau berterima kasih kepada orang yang sebagai perantara Gusti Allah. Contoh, misalkan kalau ini yang sering terjadi di masyarakat adalah ketika kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada tamu, ternyata tetangga kita bawa makanan, entah
ini ada apa namanya sayur asem atau gulai apapun bentuknya ya Allah matur nuwun nggih, terima kasih. Itu adalah syukur bilisan. Jadi berterima kasih berterima kasih kepada perantaranya Allah itu termasuk syukur bilisan. Nah, jangan sampai mengatakan begini, enggak matur nuwun, ya, enggak terima kasih. Padahal kita udah dikasih. Kok enggak terima kasih? Kan semuanya dari Allah. Ngapain saya terima kasih kalau sampai ya? Enggak gitu juga orangnya ya. Dan kita juga jangan jangan dikit-dikit minallah terus gitu loh. Orang terima kasih kemudian kita tolak. Kan ada bahasa begini, terima kasih, enggak usah terima kasih, berterima kasihlah kepada Allah. Ya enggak gitu juga. Artinya ya sami-sami, alhamdulillah. Ini alhamdulillah sami. Kita mengucapkan alhamdulillah itu sebagai bentuk kita syukur atas nikmat dari Allah. Kemudian kita berterima kasih adalah sebagai bentuk syukur lisan, yaitu berterima kasih atas perantara yang dititipkan oleh Allah kepada orang tersebut, kepada kita. Gitu, ya. Kemudian termasuk lagi syukur lisan itu adalah kita boleh menceritakan daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Boleh Pak. Tapi orang kanggo angga-anggaan, tidak boleh kanggo sombong-sombongan, ya. Apalagi menyakiti hati orang lain itu orang lain. Boleh jenengan kalau misalkan dapat nikmat jenengan cerita ngomong. Termasuk ngundang tetangga, seumpama kita ini mau syukuran, entah syukuran nikah, syukuran walimatul khitan, syukuran walimatul hamli ya 4 bulanan, 7 bulanan, atau mungkin walimatul tasmiyah ketika lahiran. Itu adalah bentuk daripada fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat Al-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika kita itu diberikan rezeki, diberikan nikmat oleh Allah, fahaddits, cerita gitu. Nah, kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian besok mau nikah, pengen syukuran walimatul arsy atau walimatul nikah gitu ya. Ngundang tetangga, acara apa? Mesti gitu kan ya. Mau ngadain apa? Ini insyaallah hari Ahad besok ya, anak saya yang kedua mau nikah. Akhirnya apa? Tahu. Undang ustaz, undang tokoh masyarakat, undang tetangga, undang jamaah. Jadi pada tahu. Itu namanya fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita menceritakan kebaikan kepada orang lain. Akan tetapi kita ini kalau misalkan menceritakan kudu ngerti cuaca, keadaan. Orang tersebut lagi berduka malah kita ceritakan kebahagiaan kita. Ya orang takut, ya jangan sampai. Takutnya apa? Orang tersebut malah sedih. Gitu. Ya. Jadi menceritakan kebaikan itu termasuk asyukru bil lisan. Termasuk kita ini banyakin mengucapkan alhamdulillah. Dan kita jangan hanya melihat atau bersyukur terhadap nikmat yang besar-besar saja, tapi nikmat yang paling cilik pun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ketika kita mau makan, setelah makan kemudian minum, alhamdulillah ya Allah. Syukur-syukur dengan apa? Doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bil lisan. Nah, kemudian asyukru bisa iril jawarih, yaitu syukur dengan semua anggota badan. Yaitu apa? Ketika Allah berikan kesehatan, ya, Allah berikan kesehatan, maka ayo digunakan untuk ibadah, digunakan untuk zikir kepada Allah, digunakan untuk berjalan menuju ke tempat-tempat yang diridhai Allah, ke mushola, ke masjid, ya.
kemudian untuk kemaslahatan umat, untuk silaturahim, itu termasuk adalah asyukru bisairil jawarih atau bijami'il jawarih, semuanya bijami'il badan. Ya, termasuk adalah yang paling penting adalah fatawakkal 'ala Allah, yaitu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya rezeki yang Allah berikan, ya wis tak pasrah Gusti Allah, anjen Allah itu jatah sakmene, Allah itu berikan segini, ya sudah. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan banyak menuntut, jangan banyak protes kepada Allah, meskipun doa kita itu kelihatannya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi sebenarnya itu yang terbaik. Karena apa? Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan hanya yang kita inginkan. Ternyata apa yang kita inginkan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Wa 'asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Ketika kita ini memandang, ya, sesuatu yang buruk, kelihatannya buruk, tapi sebenarnya itu adalah khairul lakum, lebih baik untuk kita. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi kita menganggap itu adalah sesuatu yang enggak bagus, tapi ternyata itu adalah hal yang lebih baik untuk kita. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang kita menganggap bahwasanya itu adalah yang terbaik untuk kita, tapi ternyata enggak. Gitu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu dan kamu, kata Allah, dan kalian wa antum lan sampean kabeh la ta'lamun, gak ngerti. Aku sing luwih ngerti kan kerjane Gusti Allah. Surat Al-Baqarah. Ya. Wa 'asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sih ngerti, Pak. Allah sih ngerti. Bukan kita ranahnya, ya. Ini makanya kita ini boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang anjuran, ya. Apa namanya? Ud'uuni astajib lakum. Ud'uuni, minta kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan ijabah atas doa-doa kalian. Tapi kita kudu pasrah. Kita kudu pasrah, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha untuk masalah dikasih atau tidaknya, bagaimana keadaannya berikutnya, bagaimana untuk kedepannya, itu urusannya Allah. Gitu, ya. Makanya ada kalimat mengatakan, ada sebuah kalimat, ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Ada yang bahasa Allahu fa'alu lima yurid. Kita menginginkan, saya menginginkan, kita jenengan menginginkan. Tapi wallahu yaf'alu ma yurid. Allah yang menentukan, gitu. Siapa yang pengen kalau kita malam mengadain acara PHBI, acara maulid, acara pengajian, acara rajaban, Isra Mi'raj, kita acara di luar. Siapa yang pengen acara tersebut itu hujan? Ya Pak ya. Atau misalkan kita mengadain acara yasinan di rumah, tapi kan melebar sampai keluar, ternyata nggak pasang tendok, ya. Kemudian menduk-geludak, terus ketar, rumah, ya. Ya Allah. Atau mungkin kita sudah pasang tenda, tapi kalau udarnya terus, ya tetap aja tapi ya kan. Siapa yang pengen? Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, gitu. Coba kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih kadang-kadang kita nggak berpikir seperti ini. Kita undang, kita ngadain acara, ya. Kita nyiapin kira-kira yang datang mungkin 50 orang. 50 orang. Nah, karena yang kita undang cuma tetangga sama jamaah, kalau kita hitung itu paling sekitar 40 orang, 10 orang lebihan, ya. Kalau misalkan ternyata itu terang benerang, itu bisa-bisa yang datang adalah bisa 150 orang. Siapa yang nyangka? Ya kan?
nggak bisa kita hitung, artinya nggak bisa kita prediksi. Kita itu hanya mengira-ngirakan saja, tapi yang ternyata yang datang ternyata banyak sekali. Kan kelimpungan Pak. Apa dengan paling ya kan? Dan itu sering terjadi. Saya nyediain besok 100 yang datang 200 lebih, ya. Nah, akhirnya apa? Allah kasih hujan deras, ya. Akhirnya yang datang pas 50 orang. Ketoknya kita itu bingung, Pak. Tapi itu yang terbaik. Kenapa? Biasanya guru saya kan. Wah, Ustaz marah. Enggak. Saya pernah di Darul di pondok acara Mila tahun kemarin 2 hari. Hari pertama itu adalah lomba 3 hari. Hari pertama itu lomba merawis sama rebana ibu-ibu. Bentar Pak, upas. Ya. Kemudian hari kedua masih aman Jumat. Hari ketiga Sabtu deras. Ya kan? Sopo sih pengen acara terus. Ya enggak. Siapa yang pengen? Padahal kita membuat acara spektakuler. Tapi itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau misalkan berita, itu parkiran nggak tahu di mana. Ya. Itu sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan datang semua, itu nggak cukup porsinya. Itu nggak cukup makanannya, karena apa? Setiap acara itu minimal hampir 1000 orang ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ngasih hujan yang begitu lebat. Akhirnya apa? Makanannya pas cukup sih. Itu kalau kita harus sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa itu? Asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Ketoke itu lebih, padahal itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa ini bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita mengatakan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Ya, itu syukur sairil jawarih tawakkal 'ala Allah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya, sehingga kita semua mendapatkan kenikmatan tidak hanya di dunia, tapi terus sampai akhir hayat kita, sampai kelak di hari kiamat kita juga mendapatkan syukur Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على خير الشافعين وذكرنا مولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا رب العالمين. الحمد كما ينبغي لجلال وجه الكريم وعظيم سلطانك يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا فتاح يا عليم يا غفار يا غفار يا غفار يا رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجعلنا واولادنا وكرمنا وجماعتنا ونفوس خصوصا جماعات وصلاة المهاجرين من عبادك الصابرين من عبادك الشاكرين من عبادك المتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم والعفو منكم اهدنا الصراط المستقيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.